ini kan baru tahap 1 ya Bang, belum memasuki tahap 2, tapi bisa dibilang tuh akan segera ya Bang, akan segera menuju tahap 2. Dan tadi juga kita dapat kabar bahwa Nikita pada saat hari ini diumumkan berkas lengkap, dia dikabarkan dalam keadaan sakit. Gimana nih Abang? Oke, mungkin Pak. Jadi terima kasih, selamat malam buat kita semua. Bahwa menyangkut P21 itu berarti Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menyatakan bahwa berkas itu sudah lengkap, itu pemahamannya. Jadi tahap 1 sudah lengkap, tinggal untuk selanjutnya pihak penyidik akan menyerahkan barang bukti dan tersangka, berkas dan tersangka untuk dilakukan tahap kedua. Kalau menyangkut masalah tadi dinyatakan bahwa saudari MM sakit, ya wajar lah, karena harapannya tadi dianggapnya bisa tidak P21, ternyata P21. Ya biasa kalau gitu, biasa tensi naik, asam urat naik, gula naik, itu biasa, karena tidak sesuai dengan harapannya. Tapi kenapa kami di awal juga berkeyakinan bahwa ini pasti P21? Karena berdasarkan bukti-bukti sesuai dengan konteks hukum sudah kami berikan kepada pihak penyidik. Jadi kalaupun ada rekan-rekan sejawat kami yang mencoba membahas tanpa memahami masalahnya, kami cuma hanya ketawa. Lucu memang menanggapi dan membahas kasus-kasus yang dia tidak tahu. Tapi ya sudahlah, kami anggap bahwa mungkin ini pembelajaran juga supaya mari kami sebagai advokat untuk menyampaikan sesuatu kepada publik itu harus benar-benar memahami. Kasihan masyarakat kita, edukasi kita juga jalan, bahwa menganggap bahwa apa yang dinyatakan advokat itu benar, itu salah, karena banyak tidak sesuai mekanisme hukum. Jadi harapan kami supaya rekan-rekan kami para advokat ini mari dudukkan ini masalahnya. Kalau tidak memahami masalah, dia berdiam, kecuali dia membahas secara formal yang menyangkut materi-materi yang secara umum, tapi bukan menyangkut masalah kasus. Dan juga kami terima kasih kepada pihak Kejaksaan Tinggi DKI telah menyatakan ini P21, dan kita tinggal menunggu dari pihak penyidik kapan mau dilaksanakan P21 tahap 2-nya. Itu aja. Biasanya prosesnya berapa lama sih Bang untuk tahap 1 ke tahap 2 sendiri? Pensiunnya sih sebenarnya tidak lama, tapi karena kondisi tersangka katanya sih, kita juga nggak tahu, katanya sakit, makanya kita menunggu, pihak penyidik menunggu untuk supaya dia sehat, supaya bisa diserahkan pada kejaksaan untuk P2 tahap 2-nya. Oh, maling ayam cepat gitu ya? Ya, Seperti itu lah. ya kita prinsipnya itu aja sih, kita menunggu. Untuk pihak Abang sendiri melihat ini drama nggak sih Bang, pas ketika P21 tapi tersangkanya itu mengaku sakit gitu Bang? Kan sudah kita bilang bahwa harapannya terlalu tinggi untuk supaya ini bisa SP3. Tadi harapannya kan itu, atau minimal dia bisa lepas dari tahanan, tapi tidak sesuai dengan harapan. Ini membuat kadang-kadang dia kurang sehat, biasa itu. Oke, Bang, lain? menurut dari kejaksaan tadi juga diperpanjang untuk masa tahanannya, mungkin Ya. seperti apa nih? Jadi itu kan wajib ya, itu hukum acara ya, di pasal 29 ayat 1 huruf B dan kemudian ayat 2 dan ayat 3 dijelaskan dengan ancaman di atas 9 tahun. Itu ada beberapa tahapan masa penahanan, 20 hari pertama, kemudian diperpanjang 40 hari, kemudian diperpanjang 30 hari. Nah ini kan 30 hari terakhir kan itu berakhir tanggal 2 Juni. Nah kalau misalkan dianggap belum juga dilengkapi berkasnya, ya itu wajib secara otomatis diperpanjang kembali sampai 30 hari ke depan, sampai dengan tanggal 2 Juli 2025. Itu tidak ada persoalan lah seperti itu. Bang, untuk Reza Glenser udah menanggapi pada akhirnya laporannya ini menemukan titik terang, yaitu P21 ini. Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal, sebenarnya kan laporan klien kami itu terhadap 4 orang. Ya, saya tegaskan kembali, terhadap 4 orang dan terhadap 4 peristiwa hukum. Yang jadi persoalan kan nih, setelah dilakukan gelar perkara di tingkat sidik, yang ditetapkan sebagai tersangka kan 2 orang. Kalau dipertanyakan apakah klien kami itu merasa puas, tentu tidak. Ya dari awal saya sampaikan, kalau kemudian ditetapkan ini P21, itu wajar. Kalau kemudian ada spekulasi-spekulasi lagi tidak mau itu mungkin yang kurang paham hukum gitu.
kami kan paham peristiwa hukumnya, kami mengerti barang bukti dan alat bukti yang kami sajikan kepada penyidik. Mungkin juga ada rekan sejawat kami yang tidak bisa membedakan barang bukti dan alat bukti. Pada kesempatan ini kami sampaikan barang bukti itu di dalam pasal 39 KUHP, alat bukti itu dalam pasal 124 KUHP. Itu berbeda. Jadi kalau pertanyakan bahwa apakah klien kami puas? Tidak. Ya, tetap klien kami itu menganggap bahwa adanya satu dugaan obstruction of justice terhadap laporan dia. Nah, ini penyalahgunaan wewenang sebenarnya menurut kami. Dugaan kami seperti itu. Ya, lain. Bang, mungkin dari dua yang bisa dibilang ditetapkan sebagai tersangka, apalagi sekarang masih status sebagai saksi, mungkin yang kalian mau mengetahui dua orang ini mungkin berperan sebagai apa nih Bang pada saat kejadian tersebut? Kalau itu sudah masuk materi pokok perkara dong, ya. Jadi kalau lebih jelasnya kan begini, untuk menyampaikan dan menerangkan itu sebenarnya nanti di dalam fakta persidangan, ya. Tetapi sebenarnya untuk mengungkap dalam proses penyidikan kan kami sudah buat permohonan gelar perkara khusus, ya, Bimas kami sekitar kurang lebih seminggu lalu ya. Jadi kami berharap dalam pelaksanaan gelar perkara khusus itu penyidik dapat menyebutkan apa kendala-kendalanya sehingga kemudian ini case normasinya begitu lama. Yang kedua, kami akan meminta ya, dalam hal ini dibuka hasil lab forensiknya. Itu akan tertera gitu bagaimana keterkaitan antara yang dilaporkan klien kami 4 orang ini dan 4 peristiwa yang kami sebutkan tadi. Seperti itu. Bang, ini kan bisa dibilang kan sebelum menuju kedua saat ini lengkap tersebut kan kemarin yang kita ketahui telah dilaksanakannya sidang gugatan perdata terhadap klien Abang Wan ya, Prestasi. terkait Wan Prestasi ya. Prestasi. Kalau itu Gimana nih, Bang? saya serahkan kepada ahli audensi. Nah ini dia, audensi kepada Kabupaten Kejagung nih. Siapa? Ya, jadi saya kembali kepada penjelasan awal bahwa dalam kasus ini ada 3 kelompok uang ya. Dari sebutkannya. Kelompok pertama itu 4M ditetapkan P21 ini berarti itu 100M-nya lunas ya. Kan kemarin sudah saya bahas juga ya. Karena P21 berarti kan itu yang 100M-nya lunas. Ada lagi 4M masalah Wan Prestasi. Kami sudah selalu mengatakan bahwa tidak pernah ada perjanjian baik tulisan baik lisan ya. Apalagi dia mengatakan selalu kalau menyampaikan kepada media ya lisan ya. Ini zaman now ini, kalau zaman dulu sih iya belum ada pulpen, belum ada kertas. Jadi orang itu komunikasinya lisan. Tapi zaman sekarang ini kan ada pulpen, ada kertas, harusnya perjanjian ditulis ya. Nah, kami katakan tidak ada. Kemudian kami baca gugatannya. Dalam gugatan ini tidak jelas juga adanya perjanjian, tidak ada. Yang ada adalah potongan-potongan cerita. Ya, potongan-potongan cerita yang harus dikumpulkan disatu-satukan. Ya, jadi ini sebenarnya masih teka-teki, dalam gugatannya masih teka-teki. Kalau bahasa Bataknya itu pusel. Ya tahu pusel ya? Nah, itu bahasa Batak itu pusel itu. Jadi itu harus disusun supaya menjadi satu kesatuan. Dalam hal ini di pihak kami ada Dr. Reza, ada Dr. Mufid. Di pihak mereka ada Nikita, ada Mail, ya. Jadi 4 potongan lah yang saya ceritakan, yang potongan-potongan lain nggak usah terlalu banyak. Potongan pertama adalah Dr. Reza dengan Nikita chatting WA, ya, chatting WA. Nah, potongan kedua adalah Dr. Reza ada komunikasi melalui HP telepon dengan Mail. Ini potongan kedua, ya. Potongan ketiga adanya Dr. Mufid dengan Nikita. Potongan keempat ada Dr. Mufid dengan Mail. Nah, inilah yang disebutkan di dalam gugatan itu 4 potongan ini. Masih ada yang kecil-kecil potongan-potongan, ya. Ini harus disatukan semua ini 4 potongan ini. Ya. Kalau ini dipisah tidak punya makna sama sekali. Kalau digabung-gabung juga maknanya juga nggak kelihatan. Ya. Karena dikatakan perjanjiannya adalah antara Reza dengan Nikita. Lantas yang potongan 3 lagi ini apa namanya? Ya, ini yang dibilang adanya Dr. Reza dengan Nikita itu chatting-chattingan WA. Ya. Nah, jadi sekarang gini, saya kasih contoh lagi analoginya. Biasanya cowok itu kalau nembak cewek melalui WA, itu kan di chatting tuh ceweknya itu kan. Supaya ceweknya mau, ya kan, sebagai bukti cintaku akan kupetik bintang. Kan begitu kan? Akan kupetik bintang bagimu katanya. Akhirnya cewek oke lah kalau dipetik bintang buktinya, oke saya mau. Ya. Nah, ternyata setelah sebulan 2 bulan jadian bintangnya nggak dipetik.
si cewek menggugat soal prestasi ingkar janji ke pengadilan. Ya, dia gugat lah ini ingkar janji. Hakim tanya, mana bukti janjinya yang dia ingkari? Ditunjukkan WA. Ini Pak Hakim nih WA-an nih janji. Hakim akan ketawa, tidak cukup dengan WA-WA ini jadi timbul perjanjian. Ya, nah, samalah halnya seperti ini. Jadi yang dikatakan itu adalah Dr. Reja itu chatting-chattingan dengan Nikita. Cuman ada potongan 3 lagi, ada teleponan dengan Mail, ada teleponan lah. Jadi ini jadi teka-teki ini. Jadi puzzle, tahu puzzle ya, bahasa Batak gitu. Jadi harus susun-susun. Kalau nggak sanggup menyusunnya, ya seperti kami menyusunnya ini lucu. Kalau misalnya puzzle itu gambar manusia, itu kan kalau disusun akan timbul kepala di atas, pundak, perut, kaki di bawah. Kalau puzzle-nya mereka ini kami susun, itu kakinya di atas, kepalanya di tengah, tangannya di bawah. Nah, jadi nanti kita akan minta supaya penggugatnya jelaskanlah puzzle-nya seperti apa sih sebenarnya supaya bisa kaki ini di bawah, kepalanya di atas. Kalau dia nggak bisa jelaskan ini puzzle, hakim akan berpendapat seperti kami juga, kakinya di atas, kepalanya di tengah, tangannya di bawah. Ya, jadi seperti itulah. Kalau dia memang nanti bisa buktikan chatting-chattingan WA-nya ini, itu yang selalu saya katakan. Kalau memang bisa buktikan, kita akan kasih. Kalau dimenangkan oleh hakim, kita kasih 4 tahun. Itulah 3 kelompok uang. Jadi bisa dibilang lemah hukum ya, Ya. dalam laporan prestasi ini. Ya, boleh dibilang komisi seperti ini. Sebab begini, kami tidak mengurus ini karena belum sidang. Ya. Kalau nanti kasus ini kami buka seperti dilakukan oleh penggugat, akhirnya timbul opini-opini ahli hukum, ya. Nanti hakim itu akan memutuskan, ya sudah ini sudah dibuka di lapangan sana, di jalanan, ahli-ahli hukum sudah bicara, ya udah kita nggak usah sidang lagi, itu aja lah putusannya, kan gitu kan. Nah, jadi kita nggak mau buka lah sampai ke detail, tapi pada waktunya kita akan ungkap semua perkara ini. Bang, balik ke yang tadi Oke. P21, mungkin untuk ke tahap 2-nya sendiri kan nggak butuh waktu lama ya Bang. Kalau untuk disidangkan dari pihak Reza Gladys sudah siap? Oh tidak. Jadi P21 itu biasanya tahap 2 kan sudah P21 sudah dinyatakan oleh pihak kejaksaan. Untuk tahap 2 ini P21 tahap 2-nya itu tergantung pihak penyidik. Penyidik yang akan menyampaikan nanti. Itu kami tidak bisa membatasi waktu. Tapi kami bahwa jangan sampai habis masa tahanannya. Kelamaan juga nanti masa tahanan habis. Jadi secepatnya lah supaya ini diserahkan kepada tahap 2-nya kepada Kejaksaan Tinggi. Itu aja sih sebenarnya kami harapkan kepada penyidik. Udahlah, kita ambil sikap supaya proses hukum ini jelas. Kami juga berharap bahwa ini bisa dibahas secepatnya ke proses pengadilan supaya jelas benar nggak ada pembahasan ini. Karena masyarakat ingin tahu. Selama ini kan masyarakat menduga-duga yang katanya, tapi dengan adanya proses persidangan benar tidak ada pembahasan ini, jelas nanti. Kami juga akan buka semua apa permasalahan sebenarnya. Kalau saat ini memang kami batasin baik itu di pidana maupun di perdatanya. Karena kalau di perdata kan masih tahap awal, jadi kami tidak akan buka. Pidana juga nanti kalau sudah masuk persidangan, hal ini kami kan diwakilkan oleh jaksa untuk menyampaikan masalah ini ke pengadilan. Memang pihak klien kami hanya sebagai saksi. Ini semua tanggung jawab jaksa untuk membuktikan benar atau tidak P21 itu. Tapi untuk sidang masih siap ya Bang berarti? Ya. Siap, itu pasti. Kalau kita kan sudah yakin, makanya kita bukan LP ke Polda. Kalau nggak yakin kita nggak akan kita masukkan LP. Untuk apa kerjaan sia-sia? Tapi karena keyakinan kita penuh, makanya kita buat LP di Polda. Seperti apa ya sebelum P21 ini, kita yakin P21 hanya masalah waktu. Karena keyakinan kita sesuai dengan fakta-fakta hukum, bukan katanya. Ini terbukti bahwa hari ini sesuai dengan keterangan pihak Kejaksaan Tinggi dinyatakan P21. Jelas bagi kita bahwa ini bukan hanya katanya, tapi institusi negara yaitu Kejaksaan Tinggi menyatakan P21. Untuk terkait update hari ini mungkin dari Dokter Reja sudah ada komunikasi yang disampaikan mungkin apa gitu Bang?
Ya, jadi pada saat tadi beredar informasi dan oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI, mungkin klien kami sudah mengetahuinya dari media. Kemudian kami sudah berkomunikasi by phone ya, tapi belum bertemu. Ya, pada prinsipnya seperti yang kami sampaikan dari awal, bahwa sebenarnya yang dilaporkan oleh klien kami ini bukan hanya 2 orang yang dalam status P21 sekarang, tetapi ada 4 orang. Nah, kalau dipertanyakan kembali dan terus dipertanyakan, bagaimana sikap klien kami? Ya, kecewa dong. Ya, kenapa? Karena dia melaporkan 4 orang dengan 4 peristiwa yang dia harapkan adanya lebih dari 2 tersangka. Seperti itu. Tetapi tetaplah ini kita serahkan kepada proses hukum ya. Jadi kalau dipertanyakan terkait apakah ini lama atau tidak dalam pelimpahan tahap kedua, ya sebenarnya kalau kita lihat masyarakat miskin biasa maling ayam dan sebagainya pasti cepat kan. Tapi kita lihat aja nanti ini, apakah ini ada modus-modus lagi kita nggak tahu. Ya, tapi kita berharap aparat penegak hukum itu on the track ya, tetap melaksanakan asas legalitas, due process of law, jangan mengedepankan abuse of power. Saya pikir demikian. Yang lain? Oke, udah. Cukup. Cukup? Oke, Bang. Oke. Terima kasih.